Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wal jama'atah min yaumina hadha ila yaumina qiyamah ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja-puji hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini sedikit akan saya paparkan mengenai jurnal ilmiah untuk persyaratan PKL PCPMI Kota Bandung dengan tema analisis perubahan sosial masyarakat pada masa pandemi COVID-19 dari konsep Asobiyah Ibnu Khaldun. Selanjutnya sholawat serta salam kita curah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'atnya, serta kita selaku umatnya yang setia sampai akhir zaman mendapatkan syafaatul ujma, amin ya Amin. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sekarang mungkin akan saya mentori, atau dalam kaitan ini adalah prosesi mentoring mengenai jurnal ilmiah dalam salah satu prasyarat khusus PCPMI Kota Bandung di dalam melaksanakan PKL itu harus ada mentoring mengenai jurnal ilmiah terlebih dahulu, sahabat-sahabat. Ya, di sini saya perkenalkan terlebih dahulu, ada sahabat Ali Abdul Aziz, ada sahabat Deden Abdul Hamid, dan juga ada sahabat Umar Jalaluddin. Tidak lama-lama lagi akan kita bahas mengenai analisis ini. Mungkin pertama, ketika membicarakan tentang jurnal ilmiah, ya akan saya bacakan terlebih dahulu pendekatan-pendekatan apa saja, terkhusus metode-metode dalam penelitian ini, termasuk mengenai tujuan dan juga permasalahan yang terjadi di Indonesia, di negara tercinta kita. Di dalam jurnal ilmiah selalu ada abstraksi atau kesimpulan di dalam prolog awal, bahwasanya pendekatan dalam penelitian ini adalah bagaimana Asobiyah Ibnu Khaldun, dan bagaimana Asobiyah Ibnu Khaldun ini, pengertian daripada Asobiyah Ibnu Khaldun ini dengan relevansi terkait pandemi COVID-19 di Indonesia. Adapun tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan konsep Asobiyah Ibnu Khaldun dan menguraikan bagaimana relevansinya dengan kasus Indonesia yang terjadi di Indonesia. Bahkan kalau misalkan kita adaptasi, ini bisa dipakai di belahan dunia terkait metodologi atau pemikiran-pemikiran Ibnu Khaldun terkait Asobiyah. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka atau library research, dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, kualitatif. Hasil penelitian ini adalah, pertama, Asobiyah diartikan oleh Ibnu Khaldun ini sebagai solidaritas sosial. Untuk keyword itu sendiri yakni Asobiyah, solidaritas, pandemi COVID-19, dan juga Ibnu Khaldun. Kita mengetahui bahwasanya banyak sekali karangan-karangan Ibnu Khaldun, yang paling populer karangan Ibnu Khaldun, yakni ini bukunya Muqaddimah. Muqaddimah juga ada bukunya Al-Ibar, ya. Muqaddimahnya aja segini. Mungkin sedikit akan kita bahas terkait biografi Ibnu Khaldun terlebih dahulu. Ibnu Khaldun itu adalah dikenal sebagai bapak sosiolog di Muslim, di Islam. Lahir di Tunisia, di Afrika Utara pada tanggal 27 Mei 1332 Hijriah. Beliau lahir di keluarga terdidik, dan juga Ibnu Khaldun beliau dididik di dalam bidang Al-Quran, matematika, sejarah, dan juga dia hafiz dalam Quran. Dia juga menghabiskan waktu 2 tahun
dipenjara di Maroko. Nah, karena keyakinannya bahwa penguasa negara bukanlah para pemimpin ilahiyah. Nah, pada saat itu setelah menjalankan kegiatan politis hampir 2 dasawarsa, Ibnu Khaldun kembali ke Afrika Utara. Di sana dia menjalani periode 5 tahun studi dan menulis, dan beliau banyak sekali menulis terkait permasalahan-permasalahan sosial, di mana situasi kondisi pada saat itu yang menjadikan sebuah pemikirannya kritis terhadap masalah-masalah yang terjadi di masyarakat. Untuk rumusan masalah atau pendahuluan dahulu secara umum, istilah solidaritas atau asobiah yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun itu mengacu seperangkat gagasan dan sentimen yang membentuk kerangka konseptual tentang identitas nasional yang sering hadir bersama dengan berbagai identitas lain seperti agama, suku, bahasa, teritorial atau geografis, dan kelas. Nah, jadi menurut Ibnu Khaldun, solidaritas sosial atau rasa golongan yang dihubungkan oleh pertalian darah atau pertalian lain yang mempunyai arti dan tujuan yang sama. Hal ini disebabkan karena mempunyai kekuatan mengikat, dan kebanyakan manusia yang mereka ikut merasakan tiap kesakitan yang menimpakannya. Nah, untuk analisis terkait masalah di Indonesia dan juga masalah di belahan dunia, yakni sekarang masalah pandemi COVID-19, bagaimana tidak melihat kalangan atas, menengah ataupun bawah, pandemi COVID ini menimpa seluruh kalangan. Nah, di sini Ibnu Khaldun mengatakan bahwasanya pada saat dulu ketika solidaritas sosial ini terjadi terhadap masyarakat, disinilah waktunya kita semua saling bergotong royong, saling merasakan kesakitan, saling merasakan simpati, merasakan empati dan sebagainya dan lain-lain. Masuk ke dalam rumusan masalah, yakni analisis perubahan sosial masyarakat pandemi COVID-19 melalui konsep asobiah Ibnu Khaldun, dan juga bagaimana relevansi asobiah Ibnu Khaldun dengan solidaritas di Indonesia. Tujuan penelitian ini yang pertama adalah menjelaskan bagaimana asobiah yang tadi menurut Ibnu Khaldun, yang kedua menjelaskan bagaimana relevansi asobiah Ibnu Khaldun di pandemi COVID di Indonesia. Tadi sudah dijelaskan ya. Untuk landasan teori ini sendiri, menurut Sartono Kartodirjo ada 5 prinsip dalam solidaritas, di mana yang satu dengan yang lainnya saling terkait untuk membentuk wawasan nasional. Kelima prinsip tersebut adalah yang pertama, kesatuan atau unity, yang dinyatakan sebagai conditio sine qua non, syarat yang tidak bisa ditolak. Itu. Yang kedua adalah kemerdekaan atau liberty, termasuk kemerdekaan untuk mengungkapkan pendapat. Yang ketiga adalah persamaan, equality, bagi setiap warga untuk mengembangkan kemampuannya masing-masing. Dan yang kelima adalah kepribadian atau personality, yang terbentuk oleh pengalaman budaya dan sejarah bangsa, serta performa dalam arti kualitas atau prestasi yang dibanggakan kepada bangsa lain. Nah, itu landasan teori menurut Sartono Kartodirjo. Masuk ke dalam pembahasan, yakni pembahasan asobiah. Pengertian atau asal-usul asobiah ini artinya adalah solidaritas, semangat atau gotong royong. Adapun secara harfiah berarti rasa kesatuan dalam satu kelompok atau satu masyarakat itu sendiri. Kemudian asal-usul asobiah ini adalah pemuliaan ikatan darah, yaitu sesuatu yang tabi'i pada watak manusia dengan sedikit pengecualiannya. Ikatan itu memunculkan cinta pada kaum, kerabat, keluarga seseorang, dan juga tetangga kita. Lebih jelasnya, Ibnu Khaldun mengatakan bahwasanya asal-usul asobiah ini berawal dari pemuliaan ikatan darah, adalah sesuatu yang tabi pada watak manusia. Kalau di NU itu sendiri kan ada ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah insaniyah, itu hubungan antar kemanusiaan.
Peran asobiah dalam sosial politik menurut Ibnu Khaldun, dalam uraiannya tentang sosial asobiah, ia mengatakan bahwasanya asobiah merupakan jalinan sosial yang membuat bangsa bersatu padu terlepas dari segala ketertindasan, terlepas dari segala kemelaratan. Asobiah itu timbul karena ikatan kekeluargaan dan persekutuan. Adapun tujuan daripada asobiah ini adalah bahwa kemenangan terdapat di pihak yang mempunyai solidaritas yang lebih kuat dan anggota-anggotanya lebih sanggup berjuang dan bersedia mati guna kepentingan bersama. Nah, contohnya di dalam pandemi COVID-19 ini, bahwasanya kita selaku warga-warga pergerakan, khususnya kader-kader PMII, kita harus sama-sama saling merasakan bahwasanya banyak sekali kalangan masyarakat bawah yang memang sangat terdampak dan juga merasakan bagaimana pandemi ini menyiksa mereka, menyiksa masyarakat bawah. Tidak sedikit masyarakat di bawah yang ketakutan akan pandemi ini dan bahkan tidak keluar rumah, tidak bisa mencari nafkah, tidak bisa mencari sesuap nasi untuk dibawa ke rumahnya. Nah, disinilah adalah fungsi dan peran kita di sini, diharuskan untuk bertindak. Kita mempunyai sebagian harta, mempunyai sebagian makanan, ya kita bagi bersama, kita sedekahkan sama-sama. Nah, disitulah tujuan daripada Ibnu Khaldun. Untuk untuk kesimpulan dan penutup, mungkin analisis perubahan sosial masyarakat pada masa pandemi COVID-19 ini dari konsep Ibnu Khaldun sangatlah urgent atau untuk diterapkan dewasa ini di Indonesia, bahkan di belahan dunia. Nilai-nilai solidaritas kemanusiaan yang pada dasarnya manusia menghasrati kebaikan, pada dasarnya manusia ingin hidup bersama-sama, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, serta meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat sebagaimana tujuan kemerdekaan di Indonesia. Kita tahu pandemi COVID-19 menghantam segala jenis kalangan, entah itu atas, bawah, dan menengah. Para penguasa tidak sedikit yang gulung tikar, para pengusaha pun sama, pembisnis yang tidak berjalan dengan ekspektasi, juga pelaku UMKM yang kita tahu di lapangan mereka sangat susah mendapatkan hak-hak mereka dengan hidup yang berkecukupan. Maka dari itu konsep asobiah ini perlu kita junjung tinggi dan juga perlu kita implementasikan di situasi kondisi kali ini. Nah, sekian untuk daftar pusaka. Daftar pusaka ini yakni buku karangan Ibnu Khaldun itu sendiri, Muqaddimah dan juga Al-Ibar. Di sini ada juga buku Ali Mahsan Musa dalam solidaritas konstruk sosial berbasis agama. Ada juga bukunya Arif Burhan, pengantar metode penelitian kualitatif, dan juga Khayalan, metode penelitian kualitatif bidang filsafat. Mungkin untuk jurnal ilmiah ini sedikit yang saya paparkan, mudah-mudahan bermanfaat dan juga mudah-mudahan menambah wawasan serta menambah rasa solidaritas kita sesama manusia, tidak memandang lagi ras, suku, atau bahkan agama sekalipun. Kita sama-sama makhluk ciptaan Allah, sama-sama makhluk manusia yang hidup di Indonesia yang kita cintai. Ke depan Indonesia menjadi makmur, sejahtera, dan mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini segera usai di Indonesia dan juga di belahan dunia, menjadikan ekonomi kita semakin kuat, ekonomi kita semakin berjaya. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Selebihnya terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.